kembali lagi di podcast kata kita. Ini udah awal bulan ya. Biasanya di awal bulan ini anak kos akan bayar uang kos, atau mungkin udah bayar kalau misal bayarnya di akhir bulan. Nah, biasanya kalau anak kos itu bayar kos per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahunan gitu ya. Ya nggak sih kalian para anak kos, terutama mahasiswa gitu. Tapi kalau yang udah kerja kayak aku gini, biasanya lebih cari kos yang per 1 bulan ya bayarnya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Terus kenapa dibahas? Karena kali ini kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan kos. Kita seruan-seruan bareng lagi, kita seru-seruan bareng lagi mengenai peraturan-peraturan kos yang lucu, ajaib, pinti, aneh. Kenapa itu? Ya gitulah. Kalian pasti ada yang mengalami salah satu atau mungkin salah banyak dari peraturan-peraturan yang akan aku bacakan ini. Yang pertama, peraturan pembayaran kos. Telat 1 hari dimaklumi, telat 2 hari didenda 30.000, telat 3 hari didenda 50.000, telat 4 hari tidak didenda tetapi akan diberi bonus koran edisi kemarin untuk alas tidur di teras rumah. Terima kasih, sama-sama. Oh, ini diancam ya kalau kalian di kos ini telat lebih dari 3 hari dikasih koran guys, alias kalian diusir tidur sana di luar. Cukup efektif ya, karena ada denda. Biasanya takut sih anak-anak itu, karena didenda lebih baik tepat waktu gitu. Beda kalau ibu kosnya galak, paling cuma diomeli, tapi kalau denda kekuatan uang tuh main ya. Oke. Nah, ini aku percaya kalian pasti ngalamin ini. Yang merasa makan brownies kue di kulkas mencret sampai perih tanda seru 3 kali. Oh, ini tuh dari anak kos. Dia nyimpen kue di kulkas tapi dimakan. Dia ngirim kayak note gitu ya, surat. Terus dibales dong sama teman yang makan. Syukur dalam tanda kurung in titik. Oh, maksudnya syukurin gitu, tapi bisa juga dibaca syukur, disuruh mensyukuri kayak gitu kali ya, bisa berbagi. Makanya kalau punya makanan bagi-bagi ke tetangga. Tanda seru 3 kali. Oh, dia ditegur jangan pelit gitu. Tapi kalau aku lebih setuju kalau kalian mau ya ngomong gitu loh, aku minta ya, gitu kan lebih enak. Emang bener ada konsep berbagi, tapi nggak ngambil juga. Maksudku kalau mau minta gitu loh. Terus ada lagi ternyata yang makan kuenya nggak cuma 1, ada 2. Mungkin banyak nggak cuma 2, tapi yang iseng atau jahil balesin suratnya biar dia kesel kali ya, ada 2. Yang dia lebih baik sih, sorry ya guys, bolunya aku makan, miau kucing. Oh, dia cosplay jadi kucing. Tapi aku juga pernah ngalami beberapa sih. Terakhir kali itu aku ngekos. Biasanya kalau di kulkas aku cuma naruh air mineral gitu berbotol-botol. Jarang sih kayak naruh buah atau makanan. Tapi seringnya air mineral. Dan yang aku bikin kesel itu air mineral itu pasti diminum, padahal itu belum aku buka. Udah beberapa kali. Nah, itu yang botol masih utuh, tapi yang udah aku minum jadi tersisa setengah atau apa, itu juga waktu aku cek udah berkurang. Iya bener, ada konsep berbagi, cuma aku nggak setuju kalau kalian ngambil punya anak kos, entah itu sepele apapun, lebih baik bilang deh. Yang keselnya itu waktu itu aku pernah airku tinggal setengah botol kurang, jadi nggak ada setengah botol gitu di kulkas. Aku pulang kerja haus, bayanganku oh ada air mineral di kulkas gitu. Waktu aku buka kulkas ternyata airnya tinggal dikit, itu kesel sih.
gitu. Air aja minta, astaga. Ya wis lah. Nggak apa-apa, aku udah ikhlas untuk temen kosku, mantan temen kos, karena aku udah pindah kos. Oke, lanjut. Jangan cuma mantan yang dibuang, sampah juga, tanda seru 2 kali. Oh iya, ini tuh kayak ada istilah ini gak sih? Buanglah mantan pada tempat sampah. Tapi mantan diidentikan dengan sampah. Gak semuanya juga, ada mantan yang putus karena baik-baik gitu, karena mungkin gak sevisi misi, tapi hubungannya baik-baik aja, gak harus dibuang juga. Tapi bukan itu ya intinya, kita harus menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, karena kalian pasti udah pada tahu kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, lanjut. Oh, ini pesan untuk para maling. Kalau mau maling, pikir-pikir lagi. Ketahuan tidak kami lapor polisi, tapi jadi tumbal anak Sumatera. Anak Sumatera ngapain? Nggak mudeng konsepnya sih. Kalau kalian mudeng silahkan komentar di bawah. Jadi anak Sumatera emang butuh tumbal, atau mungkin di situ ada anak Sumatera yang ngekos dan gahar kali ya. Jadi tipe yang senggol bacok gitu. Oke, lanjut. Ini untuk kos muslimah atau kos putri ya. Selain muhrim dilarang masuk, ingat azab Allah. Al-Fatihah. Kok kayak doa? Ini jadi biasanya kalau di kos muslimah gitu, kalau kami nyebutnya kos nggak bebas gitu, karena nggak boleh bawa temen cowok masuk. Kalau ada sedikit kelonggaran biasanya boleh, tapi di teras gitu. Ada juga yang sama sekali nggak boleh, gitu sih. Tapi kalau aku nggak masalah juga, kayak misal mau main sama temen cowok ya nggak usah ke kos kemana gitu kan, karena kalau di kos bisa mengganggu kenyamanan yang lain. Misal yang lain, kalau yang cewek gitu ya, dia nggak pakai jilbab, terus kalau mau keluar kan jadi gitu, ada cowok atau mau keluar nggak enak, ada yang tipe pemalu gitu ya, aduh nggak jadi deh, ada tamu atau ada orang kayak gitu kan. Tapi aku mau bahas ini sih, kata muhrim. Jadi sebenarnya kalau muhrim itu salah kaprah ya, bukan muhrim tapi mahram kali ya. Kalau muhrim itu orang yang melakukan ihram saat ibadah haji atau umroh, kayak gitu. Tapi ini udah sama tau lah yang dimaksud muhrim itu apa, walaupun istilahnya salah tapi maksudnya tepat sasaran gitu. Oh iya, jadi yang boleh itu misal adik kandung, kakak kandung, atau bapak, paman gitu, kalau berkunjung boleh masuk kos yang masih keluarga gitu lah. Oke, lanjut. Ini agak panjang, pengumuman kos. Tapi ini aku mau bahas langsung aja ya. Ada 5 poin, kita langsung ke poin yang kelima. Tidak teriak-teriak, tamu dilarang merokok. Minum jangan nyosor, banyak gelas. Ini maksudnya nyosor itu misal langsung dari botol gitu kali ya, kayak air mineral, atau kan sekarang banyak air yang berasa-rasa itu yang kita beli di supermarket. Tapi kalau misal langsung dari teko kayak gitu kayak jarang kali. Kalau dari teko biasanya cuma ini kan, tapi nggak nempel gitu. Jadi maksud nyosor itu berarti yang kalau misal botol gitu nempel, kita minum nempel gitu kan. Tapi kan lebih enak kayak gitu ya nggak sih kalau minum tuh, daripada dari gelas, kayak lebih seger. Tapi ya udah, karena ini peraturannya kayak gitu di kos ini dan udah disediakan banyak gelas, ya udah. Paling bagian termalesnya tuh nyuci gelasnya kali ya. Oke, lanjut. Matikan lampu dan keran, hidupkan api pemberontakan. Oh iya, biasanya kalau anak kos itu lupa matiin lampu sama keran. Kalau keran aku sih enggak, tapi ke lampu kali ya kadang
lampu di ruang tamu atau teras kayak gitu, apalagi kalau nggak dijagain bapak atau ibu kos. Hidupkan api pemberontakan. Biasanya para mahasiswa nih yang jiwa jiwa mudanya, jiwa berjuangnya tuh meletup-letup gitu. Cocok ya. Ada lagi. Selanjutnya, tamu kos dilarang parkir di sini. Parkir di hati mantan saja. Tertanda bapak kos. Ini bapak kosnya mantan sad boy kali ya. Parkir di hati mantan. Kenapa di hati mantannya, di hati pacar atau doi lah. Oke, lanjut. Yang ini kembali untuk para maling. Tapi ya kalau tadi kan berisi ancaman kayak gitu ya. Kamu kalau berani maling di sini jadi tumbal anak Sumatera gitu. Tapi kalau yang ini versi melas atau ngeles, mengiba-iba gitu. Untuk para maling yang terhormat, maling terhormat ya, baru tahu. Mohon menjauh dari kos ini. Kami hanya segerombolan anak rantau yang hidup serba pas-pasan. Tolong. Ya sih, anak rantau hidup pas-pasan, nggak kuliah gitu ya. Tiap bulan ini, tiap akhir bulan makan Indomie. Ngenes. Oke. Lanjut, ini masih berkaitan sama keran yang lupa dimatiin. Emang anak kos kayak gitu ya? Soalnya kalau aku selama kos berapa kali gitu nggak pernah aku sendiri atau temanku lupa matiin keran gitu sih. Atau mungkin bocor kerannya ya. Oke, lanjut. Demi kelancaran air, habis pakai keran dimatikan. Boro-boro jadi itu mungkin ibu atau bapak kosnya gitu, terus dibalaslah sama anak kos. Boro-boro matiin keran, netes aja enggak, kos tit. Disensor. Jadi ini airnya sulit. Emang sih kalau kita cari kos, salah satu yang perlu dipastikan, tanya Pak, Bu, airnya lancar apa enggak, karena kan repot kalau enggak, misal buru-buru mau kerja atau kuliah atau main gitu kan, nggak bisa mandi atau sekedar cuci muka, gosok gigi gitu, sedih. Nah, ini yang terakhir terkait peraturan di kos putri. Ini kos putri, peringatan. Ini peringatan. Apabila penghuni kos putri kedapatan membawa pria tanpa izin ibu kos, pria itu akan dihukum potong titik. Anda ibu kos. Kayak galak kan? Nggak tahu sih aku. Selama ini aku kalau kos itu pasti di kos muslimah, iya putri gitu, tapi yang agak ketat dalam artian nggak boleh bawa temen pria gitu. Kalau misal boleh paling cuma sampai teras gitu sih. Dan selama ini teman-temanku nggak pernah kayak bawa masuk gitu. Entahlah, karena juga ada sanksi sosial ya. Jadi misal kalau peraturannya nggak boleh, terus meskipun ibu atau bapak kosnya nggak jaga di situ, tapi itu ada kontrol sosial. Jadi kalian tinggal di kos itu kan tetap di sekelilingnya ada masyarakat, ada warga gitu. Jadi kalau kalian ngapa-ngapain, maksudnya yang melanggar asusila dalam tanda kutip, kan pasti akan dilaporkan juga, akan dipantau gitu sama ini warga gitu ya, dan akan dilaporin ke bapak atau ibu kos. Jadi tetap patuhi peraturan bersama agar kita semua hidup tenang dan damai. Oke, udah habis ternyata. Oke, gitu guys, gimana peraturan kos mana yang paling aneh atau nyebelin atau lucu menurut kalian? Atau kalau kalian punya pengalaman serupa yang mungkin lebih gitu ya, silahkan komentar. Kemudian untuk materi minggu selanjutnya kalian mau aku bahas apa? Boleh banget request, tinggal komentar aja. Oke, gitu guys. Dadah.